Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan Usani. Bagaimana, masih semangat ya belajarnya? Oke teman-teman, sebelum belajar kita mulai, mari kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya teman-teman, sebelumnya teman-teman sudah mengenal ya faktor persekutuan, kelipatan persekutuan, terus ada bilangan prima, faktorisasi prima. Nah, masih ingat semua ya? Nah, kali ini kita akan belajar tentang FPB dan KPK. Apa itu FPB dan apa itu KPK? Oke, kita mulai belajarnya. Kita mulai dulu dari FPB. Nah, teman-teman, FPB itu singkatannya dari faktor persekutuan terbesar. Jadi, FPB, faktor persekutuan terbesar. Apa itu FPB? FPB dari dua bilangan atau lebih adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, langkah-langkah dalam mencari FPB teman-teman. Yang pertama, buatlah pohon faktor dan tentukan faktorisasi prima dari tiap-tiap bilangan. Kemudian langkah yang kedua, kalikan semua faktor prima yang sama dari setiap bilangan. Dan yang terakhir, untuk faktor prima yang sama, ambil faktor prima dengan pangkat terkecil. Sebenarnya gini teman-teman, dalam mencari FPB ini banyak sekali cara ya. Nah, tapi di dalam video ini hanya memfokuskan dengan cara membuat pohon faktor. Karena sebelumnya teman-teman sudah bisa semua ya membuat pohon faktor, terus menentukan faktorisasi primanya. Nah, kali ini teman-teman tinggal melanjutkan saja untuk mencari FPB. Jadi ingat ya teman-teman, FPB itu ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi diingat-ingat, faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Oke, sebagai contoh, nih contohnya, tentukan FPB dari 18 dan 12. Penyelesaiannya kita buat dulu pohon faktornya masing-masing. Jadi dimulai dari kita buat pohon faktor dari 18. 18 ya. Oke. Kemudian ingat, bilangan prima yang pertama yaitu 2. Oke, kalau bisa kita bagi 2 ya. 18 bagi 2 itu hasilnya 9. 9 belum prima ya teman-teman. Jadi kita masih bisa melanjutkan. 11 bagi 2, ayo bisa enggak? Ya, enggak bisa ya, berarti kita bagi 3. 9 bagi 3, hasilnya 3. 3 sudah prima? Nih, sudah prima ya. Berarti kalau sudah prima, tandanya apa? Iya, berhenti. Oke, kalau gitu, sekarang kita lanjut buat pohon faktor dari 12. Kita mulai sama ya, bagi 2, berapa? 6. Terus 6 masih bisa dibagi 2 lagi. Nah, berapa 6 bagi 2? 3. Nah, 3 sudah prima, berarti berhenti. Dengan begitu, 18 itu sama dengan faktorisasinya 2 kali 3 pangkat 2. Ya, teman-teman ya. Kan 2 kali 3 kali 3. Kita bisa langsung membuat menjadi 2 kali 3 pangkat 2, karena 3-nya sebanyak 2 kali. Terus yang 12, 2 kali 2 kali 3, karena 2-nya sebanyak 2 kali, bisa dibuat 2 pangkat 2 kali 3. Dengan begitu FPB-nya yang mana tadi? Ayo ingat, FPB itu cari yang sama, angkanya yang sama. Kita ketemu angka yang sama ada 2, sama-sama ada 2 ya. Terus ada lagi sama-sama ada 3. Dan ingat tadi, kalau ada yang sama ya, kita pilih pangkatnya yang mana?
Iya, pangkatnya yang terkecil. Jadi kebalikannya ya teman-teman. Kalau FPB itu kita pilih pangkat yang terkecil. Jadi ini ada 2 pangkat, ini enggak ada tertulis sini, kita anggap pangkat 1 ya teman-teman. Ada 2 pangkat 1 sama 2 pangkat 2. Berarti kita pilih yang mana? Iya. Jadi FPB dari 18 dan 12 itu kita pilih yang 2 pangkat 1 kali 3-nya, pilih yang pangkatnya terkecil, yaitu 3 pangkat 1. Sehingga FPB dari 18 dan 12 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Gitu ya teman-teman. Mungkin ini agak ribet ya, tapi coba bisa dipahami pelan-pelan. Coba contoh lagi. Tentukan FPB dari 12, 16, dan 30. Tetap ya, kita buat pohon faktor masing-masing, yaitu kita mulai dari 12 dulu. Kita mulai bagi 2. 12 bagi 2 hasilnya 6. Terus 6-nya belum prima, kita buat lagi. 6 bagi 2 hasilnya 3. 3 sudah prima, berarti kita berhenti. Terus lanjut yang 16. 16 bagi 2, 8. Terus 8 bagi 2 lagi bisa ya? Iya, bagi 2 hasilnya 4. 4 bagi 2 lagi bisa? Iya, benar banget, bisa. 4 bagi 2 hasilnya 2. 2 sudah prima, berarti berhenti. Sekarang lanjut yang 30. Sama ya, kita mulai bagi 2, hasilnya 15. 15 bagi 2 bisa enggak teman-teman? Enggak bisa, berarti kita lanjut bilangan prima selanjutnya. Habis 2 yaitu 3. 15 bagi 3 itu 5. Nah, 5-nya ini sudah prima belum? Sudah ya, berarti berhenti. Dengan begitu kita buat faktorisasi primanya. 12 dulu ya. 2 pangkat 2 kali 3. Ya, karena 2-nya sebanyak 2 kali, berarti 2 pangkat 2 kali 3. Terus yang 16 sama dengan 2 pangkat berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4. Gitu ya. Terus yang 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Nah, ayo tadi gimana FPB? Kita cari angka yang sama. Nah, dari sekian 3 ini, faktorisasi ini yang sama yang mana? Iya, yang sama itu 2 ini, 2. Terus kita pilih pangkat yang terkecil. Ini ada pangkat 2, ini pangkat 4, ini pangkat 1. Berarti kecil mana teman-teman pangkatnya? Iya, kecil pangkat 1. Sehingga FPB dari 12, 16, dan 30 sama dengan 2. Karena diperoleh dari ini ya, 2 pangkat 1. Sehingga sama dengan ini, FPB-nya yaitu 2. Ingat ya, pilih pangkat yang terkecil. Intinya cari dulu dari ketiga ini yang sama yang mana. Kalau sudah sama, berarti kita pilih pangkat yang terkecil. Oh, ternyata ini ada pangkat 2. Ada pangkat 4, terus ini pangkat 1. Berarti kita pilih yang pangkat 1, yaitu 2. Oke teman-teman, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Apa itu KPK? KPK dari 2 bilangan atau lebih adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terkecil. Nah, langkah-langkahnya hampir sama kayak FPB tadi teman-teman. Yang pertama, kita buat dulu pohon faktor dan tentukan faktorisasi prima dari tiap-tiap bilangan. Terus langkah yang kedua, nah kalau FPB tadi kan kita cuma milih faktor prima yang sama ya. Nah, tetapi kalau KPK ini kita kalikan semuanya atau kalikan semua faktor prima.
Dan untuk faktor prima yang sama, kita pilih atau ambil faktor prima dengan pangkat terbesar. Sehingga bisa dapat kesimpulan, dalam mencari KPK ini, kita tentukan dengan mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, maka kita pilih yang pangkatnya terbesar. Jadi gitu ya teman-teman. Kebalikan, kalau tadi FPB pilih pangkat yang terkecil, nah kalau ini KPK, kelipatan persekutuan terkecil, kita pilih pangkatnya yang terbesar. Oke, sebagai contoh, tentukan KPK dari 18 dan 10. Sama ya, kita buat pohon faktor. 18 kita bagi 2, hasilnya 9. 9 bagi 2 lagi bisa gak teman-teman? Oh, tidak bisa. Berarti kita lanjut bilangan prima yang kedua, yaitu 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Oke, 3 sudah prima, berarti berhenti. Sekarang kita lanjut 10. Kita mulai bagi 2. Hasilnya 5. 5 sudah prima belum? Iya, 5 sudah prima ya teman-teman. Kalau sudah prima berarti berhenti. Dengan begitu kita buat faktorisasinya. 18 sama dengan 2 kali 3 kali 3. Atau 2 kali 3 pangkat 2. Ini ya, 2 kali 3 pangkat 2. Karena 3-nya sebanyak 2 kali. Terus yang faktorisasi prima 10 sama dengan 2 kali 5. Nah, KPK tadi pilih semuanya. Jadi semua bilangan primanya kita pilih. Tapi kalau ada prima yang sama, kita pilih pangkat terbesar. Jadi semuanya harus kita pilih ya. Di situ ada 2. Terus ada 3, ada 5. Dengan begitu KPK-nya, nah coba lihat dulu nih, 2-nya ini sama-sama pangkat 1 semua ya teman-teman. Jadi ya udah kita pilih yang 2 pangkat 1. Sehingga KPK dari 18 dan 10 sama dengan 2 kali ini 3 pangkat 2, karena ini tidak ada yang sama juga, jadi kita tinggal memasukkan 3 pangkat 2 kali 5. 2 kali 3 pangkat 2 kan artinya 3 kali 3. 3 kali 3 9. 2 kali 9 itu 18. Terus 18 kita kali 5, itu hasilnya 90. Sehingga KPK-nya adalah 90. Sekarang untuk contoh yang kedua, tentukan KPK dari 8, 12, dan 24. Masih sama ya, kita buat pohon faktor masing-masing, mulai dari 8. Kita bagi 2, hasilnya 4. Masih bisa bagi 2 lagi, hasilnya 2. 2 sudah prima, berarti berhenti. Sekarang lanjut yang 12. 2 itu 6. 6 kita bagi 2 lagi, 3. 3 sudah prima, berarti berhenti. Lanjut yang 24. 2, 12. 2 lagi, berapa 12 bagi 2? 6. 6 masih bisa kita bagi 2 lagi, itu hasilnya 3. 3 sudah prima, berarti berhenti. Dengan begitu, faktorisasi prima dari 8 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2, atau bisa kita singkat menjadi 2 pangkat 3. Terus yang 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3, bisa kita singkat menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Dan yang 24 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3. Karena 2-nya sebanyak 3 kali, berarti 2 pangkat 3 kali 3. Nah, ingat KPK tadi kita pilih semuanya ya. Berarti ini ada 2, terus ada 3.
Dan ingat, kalau ada yang sama seperti ini, kita pilih pangkat yang terbesar. Ini ada pangkat 3, pangkat 2, pangkat 3. Berarti pilih yang pangkatnya? Iya, 2 pangkat 3. Dengan begitu, KPK dari 8, 12, dan 24 itu 2 pangkat 3 kali 3. Karena semuanya sama-sama pangkat 1 ya. Jadi 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Ya, berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Terus 8 dikali 3. Ya, jadi 2 pangkat 3 tadi hasilnya 8. Kali 3 itu 24. Jadi KPK-nya 24. Nah, alhamdulillah teman-teman, belajarnya sudah selesai. Bagaimana? Mungkin masih agak sedikit kebingungan, bisa diputar kembali ya videonya, bisa dipahami lagi. Oke teman-teman, cukup sekian ya, terima kasih. Sampai bertemu kembali dengan Ustaz Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.